Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatma Yusuf Farabi dengan NPM 23170510004. Perkenalkan, nama saya Hermawan Yogi Wibisono dengan NPM 2317051091. Perkenalkan, saya Ilham Kurniawan dengan NPM 231705101. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini dengan NPM 2317051021. Oke, tujuan kami di sini itu adalah ingin membuat video demo dari sistem yang sudah kami buat. Sistem yang kami buat itu yang bernamakan e-presensi. Jadi di sini saya izin untuk share screen untuk mendemokan dari sistem yang sudah kami buat. Baik, pertama di sini kita ada di halaman login. Itu kita bisa login dulu. Pertama kita login pakai yang user dengan username Adi, kemudian passwordnya itu 123456. Nah, kemudian untuk tampilan dashboardnya itu seperti ini. Jadi pertama di sini ada keterangan selamat datang kepada usernya. Kemudian untuk di navbarnya ada keterangan absensi karyawan dan juga ada tombol logout di sebelah kanan navbar. Kemudian ada keterangan tanggal hari ini 20 Juni 2025. Kemudian ada status absensi hari ini. Jadi di sini keterangan status itu Anda belum melakukan absensi hari ini. Nah, ketika kita sudah melakukan absensi, nanti dia bakal berubah statusnya. Kemudian di sini ada 3 fitur. Yang pertama tuh isi absensi, riwayat absensi, sama pengajuan izin cuti. Nah, di sini juga ada pengumuman terbaru, tampilan pengumuman terbaru. Nah, mungkin kita bisa langsung lihat isi absensi aja. Nah, untuk isi absensi itu seperti ini keterangannya. Jadi di sini tampilannya itu ada lakukan absensi masuk atau keluar untuk hari ini, kemudian ada tombol kembali ke dashboard, kemudian ada jam sekarang secara real time. Nah, kemudian di sini ada kita bisa drop down, pilih keterangan hadir, sakit, izin cuti atau alfa. Di sini kita bisa pilih hadir. Nah, kemudian kita bisa absen masuk. Nah, kemudian di sini dia muncul keterangan dulu, Anda sudah absen masuk pada pukul 9:49. Nah, nanti ketika kita pulang, kita tuh bisa absen lagi, yaitu absen keluar. Di sini kita udah ada keterangannya, Anda sudah absen masuk pada pukul 9:49. Nah, ketika nanti kita keluar, itu kita bisa absen keluar pas pulang. Di sini kita bisa klik absen keluar. Nah, di sini udah muncul juga keterangannya. Absen Anda hari ini sudah lengkap. Dan coba kita lihat kembali ke dashboard. Nah, di sini ada muncul keterangannya. Anda sudah absen masuk pada pukul 9:49 dan absen pulang pukul 9:49:45. Untuk tampilan isi absensi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk fitur riwayat absensi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Wibi tadi, jadi di sini itu bakal mendata riwayat absensi yang sudah dilakukan oleh user. Nah, di sini itu data yang sudah terbaru itu ada di tanggal 20 Juni 2025. Itu yang barusan Wibi demokan. Jadi jam masuknya itu ada di 09.49 12 detik, jam keluarnya di jam 9:49 menit 45 detik dan keterangannya di sini hadir. Nah, di sini juga ada fitur yaitu filter untuk melihat dari tanggal berapanya mereka itu hadir gitu. Jadi misalkan di sini kan ini data semuanya itu ada di tanggal 20 sama 19. Jadi kalau di sini kita setting di tanggal awalnya 19 dan tanggal akhirnya 19,
pas kita tekan tombol filter, maka akan menampilkan di tanggal 19 saja untuk riwayat absensinya. Sedangkan kalau kita ubah ke tanggal 20, tanggal akhirnya juga 20, maka yang kesimpan itu, yang terlihat akan di tanggal 20, absensi di tanggal 20 itu. Kita tekan reset, dia akan kembali ke awal. Selanjutnya di sini juga ada pengajuan izin cuti. Jadi di sini terdapat formulir pengajuan untuk izin atau cuti. Nah, di sini kita bisa milih mau izin atau cuti. Misalkan di sini kita milih cuti dan tanggal mulanya itu misalkan dari tanggal 20 sekarang sampai tanggal 22. Nah, alasannya misalkan di sini kita tulis sakit. Dan di sini juga kita bisa naruh file bukti keterangan sakitnya. Di sini saya demokan menggunakan gambar yang ada saja. Nah, setelah kita masukin buktinya itu, selanjutnya kita bisa kirim pengajuan. Nah, di sini masih pending. Dan saya juga mau nginformasiin, jadi di sini tuh bisa ditolak atau disetujui. Jadi saya akan nyoba satu lagi untuk melihat data yang disetujui dan perizinan yang disetujui dan perizinan yang ditolak. Nah, di sini akan kirim pengajuan. Jadi di sini karyawan itu ngajuin pengajuan cuti. Jadi ada yang sakit dan ada yang liburan. Nanti akan lebih dijelaskan lagi di bagian admin ya. Mungkin dari saya ini cukup untuk menjelaskan riwayat absensi dan pengajuan izin cuti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham di bagian adminnya. Baik, pertama-tama ini kita langsung saja login ke bagian admin. Kita masukin username dan passwordnya. Nah, jadi ini tampilan dashboard dari admin. Kemudian di bagian navbar itu ada tulisan admin panel dan juga kita bisa logout sebagai admin. Kemudian di sini ada 4 fitur utama, yaitu di sini admin dapat mengelola karyawan. Kemudian admin juga dapat mengelola absensi, admin dapat melakukan persetujuan izin atau cuti, dan juga admin dapat mengelola pengumuman. Di sini kita akan masuk ke fitur kelola karyawan. Nah, untuk fitur kelola karyawan di sini admin dapat menambahkan karyawan. Jadi di sini bisa kita coba tambahkan. Ini kita tambahkan namanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada jabatan juga sama emailnya. Nah, selain menambahkan karyawan, admin juga dapat menghapus karyawan. Jadi kalau misalnya karyawan itu sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, admin dapat menghapus karyawan tersebut. Mungkin sekian cukup untuk yang fitur kelola data karyawan. Kita bisa kembali ke dashboard. Kemudian di sini kita mencoba untuk fitur kelola absensi. Nah, untuk di fitur kelola data absensi karyawan ini, di sini kita bisa melihat karyawan yang sudah absen. Misalnya di sini ada Adi di tanggal 20 Juni 2025. Dia absen masuknya tadi 9.49.12. Kemudian untuk jam keluarnya dia 9.49.45. Nah, di sini keterangannya hadir. Kemudian di data absensi karyawan ini juga kita bisa melakukan fitur filter. Jadi di sini kita bisa melihat tanggal yang kita inginkan gitu. Misal di sini kita coba tanggal 19. Nah, maka yang akan keluar itu hanya data absensi karyawan yang absen pada tanggal 19 Juni. Yang tanggal 20-nya tidak muncul gitu. Tapi kalau misalnya kita pencet yang tanggal 20, maka yang muncul akan tanggal 20 saja. Seperti itu. Nah, kalau kita pencet reset, maka dia akan kembali.
ke setelan awal. Dia akan muncul semua data absensi karyawannya. Mungkin sekian untuk data absensi karyawan, kita bisa kembali ke dashboard dan dilanjutkan oleh Ilham untuk persetujuan izin cuti dan kelola pengumuman. Baik, selanjutnya untuk fitur persetujuan izin cuti dan kelola pengumuman. Pertama-tama kita ke fitur persetujuan izin cuti. Baik, sebagaimana yang sudah dijelaskan Adi tadi pada bagian dashboard user di bagian pengajuan izin cuti, dia sudah melakukan pengajuan yaitu cuti sakit dan cuti liburan. Nah, pertama-tama di sini kita sebagai admin dapat melihat riwayat semua pengajuan. Baik, selanjutnya kita juga dapat melakukan persetujuan izin cuti. Yang pertama tadi adalah cuti liburan. Mungkin kita dapat setujui dulu. Oke, lalu untuk cuti sakit bisa ditolak. Baik, di atas juga ada notifikasi bahwa persetujuan kita atau pengajuan sudah ditolak. Selanjutnya bisa kembali ke dashboard admin, lalu logout dulu, dan kita login sebagai user. Oke, ke pengajuan izin cuti. Baik, di sini dapat dilihat bahwa persetujuan izin cutinya dapat ditolak untuk cuti sakit dan disetujui untuk cuti liburan. Baik, kembali ke dashboard admin. Sebelumnya untuk persetujuan izin cuti, admin juga dapat melihat dokumen yang dilampirkan. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita ke dashboard admin lagi, lalu ke bagian kelola pengumuman. Baik, di sini kita sebagai admin, user admin, dapat mengelola pengumuman, yaitu menambahkan pengumuman dan menghapus pengumuman yang ada. Sebelumnya kita coba dulu hapus pengumuman. Lalu kita tambahkan pengumuman baru. Misal pengumuman hari ini sama aja, tinggal kita copy paste aja. Tambahkan pengumuman. Nah, setelah pengumuman ditambahkan, pengumuman ini dapat dilihat melalui dashboard user. Nah, seperti itu pengumuman terbaru. Lalu juga jika kita hapus, maka pengumuman akan hilang. Nah, pengumuman sudah terhapus. Baik, mungkin untuk video demo dari user admin cukup sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adi. Oke, mungkin dari untuk video demonya dari kami cukup. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata itu datangnya dari kami dan kurang penjelasan untuk penyampaian juga itu datangnya dari kami karena manusia itu tempatnya salah dan banyak kekurangan juga. Jadi mohon maaf dan dimaklumi. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.